Di tengah perjalanan, Bilal menceritakan kisah kerajaan Kansar. 1000 tahun yang lalu, diceritakan ada 3 suku besar yang mendiami daerah itu. Suku Manar, suku Gania, dan suku Suryagan. Ketiga suku itu bersatu untuk menghadang serangan. Di tahun 1747, di saat itu kerajaan Inggris menginvasi tanah Hindustan. Dan satu-satunya daerah yang tidak dikuasai adalah Kansar. Nah, di saat India merdeka, semua orang India bingung. Apakah mereka akan memasukkan Kansar ke dalam negara India atau tidak? Raja saat itu yang bernama datang ke Delhi. Dia langsung menghapus Kansar dari peta India dan memperingatkan bahwa konstitusi India tidak akan pernah berlaku di Kansar, tapi setiap aturan akan diterapkan di India. Semenjak saat itu, Kansar seperti sebuah negeri dongeng, tapi di belakang layar mereka menguasai India dari bawah tanah. Semua pekerjaan ilegal seperti penjudian, pencucian uang, penyelundupan, semua di bawah kendali Kansar. Di saat Sipa berkuasa, Kansar dibagi menjadi 10 provinsi. Setiap tuan tanah dan gubernur mendapatkan gelang yang jadi simbol kekuasaan mereka di daerah tersebut. Di tahun 85, Raja Sipa meninggal dunia. Sesuai konstitusi, raja selanjutnya akan jatuh ke tangan suku Suryagan yang bernama Dara. Namun Raja Manar tidak ingin kekuasaan sukunya jatuh ke suku lain. Dia pun melakukan kudeta dan berkoalisi dengan suku Ganiar untuk membunuh Dara beserta semua suku Suryagan. Dan itulah kenapa si Depa hendak dibunuh saat ia kecil. Setelah menghancurkan suku Suryagan, Raja Manar membuat pasukan tentara yang lebih kuat untuk melindungi Kansar. Raja Manar juga membagi posisi 8 Dewan Kansar, orang-orang yang dekat dengan dia: Rangga, Warden, Narang, Jikan, dan Guru. Mereka semua dari suku Ganiar. Sedangkan 3 orang sisanya kakak ipar dari Raja Manar, Bayarapa menantu raja dan suami dari Rada. Ruda putra pertama Raja Manar, sedangkan si Rada putri pertama raja yang diangkat menjadi wakil raja. 7 tahun yang lalu diceritakan kalau raja ingin keluar Kansar untuk pergi jalan-jalan. Dia pun meminta Rada jadi pengganti raja sementara. Setelah si Rada pergi, Bayarapa berkata dengan raja. Dia bertanya, kenapa Pada tidak diangkat sebagai Dewan Kansar? Bayarapa yakin si Pada itu orang yang sangat berkompeten. Tapi raja bilang, itu semua karena kesalahan si Pada. Dia pernah membuang gelang kerajaan untuk menyelamatkan temannya. Namun setelah dikasih tahu, raja akhirnya berniat mempertimbangkannya. Karena Sultan Bayarapa, akhirnya Raja Manar mengembalikan status kerajaan kepada si Pada. Dia juga bertanya kepada Rangga, apakah dia keberatan kalau posisi Dewan Kansar diberikan kepada Pada setelah dia pulang jalan-jalan. Di sini Rangga pun terpaksa bilang setuju di depan raja. Setelah raja pergi, Ruda dan Rangga malah kebakaran jenggot. Melihat 2 orang ini kebingungan, Bayarapa kembali memanasinya. Kalau Pada bisa masuk ke Dewan Kansar, kemungkinan dia bisa jadi raja selanjutnya. Bayarapa juga menyabotase kedua orang ini untuk membunuh Pada sebelum raja kembali. Termakan omongannya Bayarapa, Ruda pun memanggil algojo kepercayaannya yang bernama Pandit. Tidak butuh waktu lama, semua provinsi di Kansar terjadi kerusuhan, pembunuhan dan pembantaian terjadi di mana-mana. Pokoknya kalau ada orang yang setia sama si Pada langsung dibunuh. Singkat cerita, Pada berhasil ditangkap. Di saat Ruda ingin menarik cincin hidungnya Pada dan ingin membunuhnya, tiba-tiba lonceng kerajaan berbunyi. Rupanya bunyi lonceng itu menyimbolkan kalau semua kerusuhan harus dihentikan. Atas nama konstitusi, Rada yang menjadi pengganti raja memerintahkan kegilaan ini dan menghentikan gencatan senjata. Tetapi Ruda meminta hak vetonya untuk melakukan voting Dewan Kansar. Apakah tetap harus berperang atau gencatan senjata? Singkat cerita, akhirnya Dewan pun setuju untuk melakukan voting 9 hari lagi. Nah, di masa tenang sebelum voting, para petinggi dan tuan tanah masing-masing menyewa tentara bayaran dari seluruh penjuru dunia. Sedangkan di markasnya Pada, anak buahnya mulai panik. Mana ingin si Pada juga menyewa tentara bayaran seperti yang lain. Di titik ini, Pada sudah menentukan pilihannya. Dia akan membawa pasukan yang paling hebat dari semua tentara bayaran itu. Tak lama kemudian, Pada pun keluar kerajaan diantar Bila dan Vijay, dan mereka pun sampai di Gujarat untuk menemui seorang pandai besi. Waduh, siapakah orang itu? Bagaimana kelanjutannya? Hanya di Sneak Video bersama Dabo.